Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi kali ini saya akan mereaksi yaitu tentang video dari Bang Dodi Sefriadi. Di sini itu menunjukkan ya bahwasanya Imam Besar Masjid Nabawi kritik keras Habib Umar. Jadi gini teman-teman ya. Banyak yang mengatakan bahwasanya Habib Umar ini bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar. Ya qadha ya teman-teman. Ini imam besar loh ya. Itu mengkritik Habib Umar. Karena apa teman-teman? Karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu ya orang di zaman ini yang mengaku yaitu bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar itu jelas bohong. Karena tidak ada satupun riwayat ya. Istri Nabi maupun cucu Nabi, keluarga Nabi dan para sahabat Nabi itu setelah peninggalan Rasulullah itu bisa melihat Nabi secara sadar. Gak ada riwayatnya. Tapi di zaman sekarang ini ujuk-ujuk orang mengaku-ngaku seperti itu ya teman-teman. Banyak video-video yang beredar itu orang-orang yang mengatakan bahwasanya bisa melihat Nabi SAW secara sadar, Nabi hadir, lalu kemudian Nabi ada di kamar, Nabi naik mobil bersamaku dan lain-lain. Nah, itu semua bohong ya teman-teman. Nah, ini secara khusus ya teman-teman ya. Jadi, Imam Besar Masjid Nabawi kritik keras Habib Umar. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Matanya melotot gitu ya. اليوم يا إخوة يكون على المنبر يخطب فجأة يجدونه يبرق بعيونه وينظر في عيونه كذا. Aku Al Hasan bin Ali. Dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datukku Nabi Muhammad SAW. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Loh iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyi. Kaji, pagi-pagi tergesa-gesa mau ngapain? Mau hadir pelajaran nahu. Ajib ya, pagi-pagi Rasulullah tergesa-gesa bersama yang lainnya mau datang ke pengajiannya seorang Habib untuk belajar Nahu Shorof katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini beredar video salah satu imam besar Masjidil Nabawi yaitu Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mengkritik video viral Habib Umar yang terlihat dalam sebuah video tersebut ya, yang viral Habib Umar ini matanya seolah-olah melihat sesuatu dan banyak yang menarasikan bahwa Habib Umar sedang melihat Rasulullah datang di majelisnya. النبي محمد. Coba ya, langsung terdiam, matanya melotot, seakan-akan melihat ya ada yang sesuatu yang datang gitu ya teman-teman. Terus menangis gitu ya. Sekarang mari coba kita lihat bagaimana kritikan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili terhadap video viral itu ya, yang mana terlihat ya ada yang menarasikan bahwa katanya Habib Umar melihat Rasulullah di majelisnya. Seperti inilah kritikan dari Imam Besar Masjidil Nabawi. Mari kita lihat bersama, semoga ada pelajaran yang bisa kita petik. اليوم يا إخوة يكون على المنبر طب فجأة يجدونه يبرق بعيونه وينظر في عيونه كذا يمين وشمال يوهمون الناس أن الملائكة حضرت ولا واحد على المنبر يخطب وفجأة يا مرحبا بالمصطفى يا مرحبا يوهم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل كذب. مجرمون والله ما يستحون يكذبون بلا حياء ويضعون الآثار والناس مساكين ما تستطيع تميز. وهذا شيخ قال ثبت عن الصحابة أنهم فعلوا كذا وكذا. كذاب. ما فعلوا. أما أن يوجد صادق نتحداه أن يأتينا بأثر واحد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن السلف فيه أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. اليوم يا إخوة. Ya, itu tadi ya kritikannya dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, menganggap bahwa yaitu kazab, itu dusta ya, itu dusta, bahkan dikatakan menipu, juga malu-maluin. Bahkan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menantang nih, ada tantangan di sini. Nah ini dia, maka kita menantangnya agar mendatangkan kepada kita satu asar saja, nukilan dari sahabat wahidin
عن dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari salafus soleh صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن السلف فيه أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم bahwasanya mereka pernah bertanya langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam بعد موته. setelah beliau wafat. Coba datangkan salah satu catatan sejarah. Adakah para sahabat, satu aja sahabat yang pernah mendatangi Rasulullah, menanyakan kepada Rasulullah tentang sesuatu pada saat Rasulullah telah wafat? Ya seperti itulah tantangan dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili sebagaimana yang tadi kita simak videonya. Tidak ada satupun athar perkataan sahabat yang mengatakan bahwa dirinya telah bertemu Rasulullah pada saat Rasulullah telah wafat. Makanya sangat janggal sekali kalau ada orang yang ngaku di zaman sekarang katanya karena saking mulianya, saking tingginya ilmunya bisa menghadirkan Rasulullah di majelisnya. Kalau mimpi masih ada kemungkinan benar ya. Mimpi ketemu Rasulullah itu masih ada kemungkinan benarnya. Tapi kalau ketemu langsung berhadapan langsung dengan Rasulullah sampai tercengang melihat Rasulullah begini, wah itu katanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili malu-maluin dan itu kadzab, dusta. Mujrimun wallah. Ma yastahun. Bahkan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili tadi juga menyebutkan demi Allah mereka orang jahat katanya. Oh, saking bohongnya apa, gitu ya teman-teman. terimanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ada orang yang ngaku-ngaku bisa mendatangkan Rasulullah di majelisnya. Tapi kalau di Indonesia ada yang lebih parah lagi, bukan cuma sekedar mendatangkan Rasulullah di majelisnya. Ada orang di Indonesia katanya bisa membuat kuburan Rasulullah itu bergetar. Lalu Rasulullah keluar terus mencium lututnya orang itu. Guru sekumpul ya. Kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Lihat dia ini datang begini. Oh, gini ya kuburannya ya. Keluar. Kita cium, kita peluk. Nah, luar biasa kan? Bisa membuat makam Rasulullah bergetar, bahkan bisa membuat Rasulullah begini katanya. Bergoyang itunya ya, kuburannya keluar. Astagfirullahaladzim. Ini juga ada cerita ini yang gak kalah membagongkan juga. Jadi katanya ada seorang yang alim sekali. Saking alimnya, saking pintarnya dia ya, sampai Rasulullah datang ke majelisnya belajar nahu sama dia. Coba kita lihat nih videonya. Ketika Imam Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saggaf di pagi hari kita habis subuh lagi baca wirid, beliau ngantuk, beliau tertidur. Ketika beliau tidur, beliau melihat beberapa orang yang luar biasa indah. Orang pertama buru-buru bawa kitab, luar biasa cahaya yang hebat. Orang kedua menyusul, orang yang ketiga menyusul. Nah orang yang ketiga dipegang bajunya. Entah dulu, kalian ini siapa? Dan kalian mau kemana? Oh, orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali. Dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datuk Nabi Muhammad SAW. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyi di sana. Kaji, pagi-pagi. Tergesa-gesa mau ngapain? Mau hadir pelajaran nahu. Ya Allah. Ajib ya, pagi-pagi Rasulullah tergesa-gesa bersama yang lainnya mau belajar, datang ke pengajiannya seorang Habib untuk belajar nahu sorof katanya. Ya ini sama aja merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, menganggap bahwa Rasulullah itu ilmunya di bawah dia, ilmunya itu masih rendahan. Makanya Rasulullah datang ke majelisnya terus belajar sama dia sampai mengatakan, wah tergesa-gesa gitu ya. Cerita-cerita seperti itu adanya khurafat, adanya tahayul yang sampai merendahkan Rasulullah. Hal ini sudah biasa ya, sering kita dengarkan dari kalangan orang-orang yang ngakunya sufi. Ya sebagian orang-orang sufi gitu. Dan mirisnya juga biasanya dari kalangan orang yang ngaku cucu Nabi nih, keluar ceramah-ceramah ataupun khurafat-khurafat seperti itu. Sangat aneh. Nah teman-teman, orang-orang semacam itu bercerita di depan jamaahnya, apa mereka itu nggak malu ya? Sedangkan ya Rasulullah SAW itu memiliki istri, memiliki anak ya, memiliki cucu, dan para sahabat senior yang dimana sahabat itu sangat dekat dengan Rasulullah SAW ya. Setelah sepeninggalan beliau wafat, nggak ada satupun riwayat ya, satupun riwayat dari istri Nabi maupun dari putri Nabi maupun dari Hasan dan Husain maupun dari para sahabat Nabi SAW itu tidak ada yang bertemu dengan Rasulullah SAW secara sadar setelah beliau wafat. Namun ini ya teman-teman ya, yang dimana ya orang-orang seperti itu yang mengaku yaitu sebagai zuriat Nabi SAW ya, itu mengaku bahwasanya didatangi oleh Rasulullah. Ini kan lucu ya teman-teman ya. Sedangkan ya teman-teman ya, putri Nabi, istri Nabi, para sahabat ya, cucu Nabi nggak ada itu ya yang didatangi setelah peninggalan beliau. Ini kok ujuk-ujuk datang ya, lalu kemudian malam tadi Rasulullah hadir di kamarku. Ada juga yang mengatakan Rasulullah tiap hari ada di kamar si fulan, ada di kamar kiai fulan, ada di kamar Habib fulan. Ini apa ya teman-teman ya? Coba kita fikir ya. Coba kita fikir ya. Jangan mau kita itu dibohongi oleh orang-orang yang merusak agama Islam seperti itu ya. Apa coba keuntungan mereka? Iya,
Mereka menipu umat, yaitu keuntungan apa? Ya, agar menarik yaitu jamaahnya. Kalau jamaah udah besar ya, bisa dikubulin, bisa dimintai ya, bisa dipelorotin uangnya. Karena apa? Oh, itu zuriat Nabi ya. Kemarin itu bertemu dengan Nabi. Oh iya ya. Oh, benar-benar ini ya orang soleh. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Bahkan ya teman-teman ya, di Indonesia ini ada juga yang mengaku ya. Ya, ada yang dari ada yang dari kiai, ada yang dari ustadz ya, Ustadz Yusuf Mansur, ada dari yang kiai dari ya NU juga ada ya yang mengatakan bahwasanya ya pernah bertemu dengan Nabi secara sadar. Ini apa ya teman-teman ya? Ini kan sama halnya mereka itu berbohong ya. Sedangkan yang benar-benar ya keturunan Nabi, zuriat Nabi, istri Nabi nggak ada ya yang ditemui oleh Rasulullah setelah beliau itu wafat. Dan itu ada tantangan ya dari yaitu Syekh Ruhaili tadi ya. Tunjukkan ya satu riwayat saja setelah peninggalan beliau, adakah para sahabat, ulama, para salafus soleh ya teman-teman, 4 imam mazhab saja itu nggak pernah ya didatangi ya, yang hafal ribuan hadis ya, jutaan hadis ya teman-teman ya. Nah seperti itu ya. Bahkan ini ada video juga ya teman-teman ya, Habib Umar itu ketika di Mekah itu nggak ada yang cium tangan ya, di Mekah loh ya, di depan Ka'bah ya teman-teman, nggak ada itu jamaah ya, oh Habib cium tangan, nggak ada, nggak dikenal. Coba kita simak video. Hebat teman-teman. Ketika Habib Umar ini datang ke Indonesia, ya seperti ini sikapnya. Diagung-agungkan, dianggap sesuatu yang sangat luar biasa hadir di Indonesia. Sampai orang nangis-nangis, teriak-teriak, histeris teman-teman melihat Habib Umar. Tapi ketika beliau di Mekah, tidak ada satupun jemaah yang lalu lalang nyamperin beliau cium tangan bolak-balik. Gak ada. Jalan beliau itu di Mekah. Ya, ada di Mekah, gak ada tuh orang-orang histeris seperti yang ada di Indonesia. Kita sebagai orang Muslim harus apa di sini? Mengingatkan, tidak boleh gulu, tidak boleh fanatik, tidak boleh mengagung-agungkan orang secara sampai mengatakan dunia digenggam. Karena dua sosok manusia ini yang sekarang ini yang memegang dunia. La haula wala quwata illa billah. Nah seperti itu ya teman-teman ya, ajaran mereka itu ajaran halu ya, ajaran halu. Kenapa mereka ini menyelisihi yaitu ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan ulama para salafus soleh ya teman-teman. Gak ada ya ajaran seperti itu. Nah oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.